kan saya bawa HP ya, terus saya taruh di dashboard. Nggak pernah tahu kalau dari belakang itu udah ada yang ngikuti. Terus disalip sebelah kiri. Nah, posisi itu HP baru tak taruh di dashboard, langsung diambil. Ngecek gitu ya? Ya, habis ngambil itu ngecek. Terus minta tolong, nggak ada yang nolongin. Terus itu ya wis. Jadi saling kejar, iya, saling kejar sendiri. Terus sampai di pertigaan pertigaan Dayu itu ada makam kubur. Maksudnya ada orang baru meninggal. Di situ saling tendang-tendangan. Maksudnya aku yang nendang, tapi enggak tumbang gitu, enggak jatuh. Terus di pertigaan ketiga arah Cempaka sama arah Sukoharjo itu casing itu dibuang buat ngalihin perhatian, tapi enggak respon. Jadi intinya malingnya jatuh, dan juga nabrak pagar. Oh, jadi malingnya itu jambretnya itu sampean tendang? Iya. Arposo terus Rioyo butuh duit bolo. Tapi aku gak ngomong iku sih sebenarnya, pengen bercerita tentang di wartabromo.com minggu kemarin itu up tentang seorang remaja gadis mbak-mbak usia 18 tahun, Mbak Rizka namanya, itu menggagalkan aksi jambret yang dialaminya. Jadi dia itu waktu itu jalan, handphonenya ditaruh dashboard sepeda motor Matic, lah dipepet, terus marungono bar dipepet, di JP malah di EC, akhirnya dikejar. Sempat jaluk tolong sakjane, cuman Mbak Rizka ternyata kebetulan mungkin sepi apa gak begitu ngelatekno warga sekitar. Tancep akhirnya, sementara waktu itu gak sing nolong. Tancep akhirnya kekejar, pelaku kan loro, iso ditangkap intinya. Jadi dia melakukan perlawanan, rada ono ya aksi-aksi bela diri dimainkan oleh Mbak Rizka ini luar biasa. Akhirnya gagal. Ini menjadi diskusi menarik atau obrolan menarik kalau kita review ke belakang bahwa peristiwa kriminal jalanan ini menjadi atensi masih dan sering terjadi. Apa yang dialami Mbak Rizka ini berulang gitu loh. Artinya sudah yang kesekian kali. Bergeser turun di wilayah kota Pasuruan itu angka kriminal juga tinggi juga per 2020. Kriminal jalanan tetap mendominasi. Kriminal jalanan, jambret, begal, ya pencurian dan pemberatan gitu ya. Nyolong neng omah, nyolong sepeda motor parkir, terus ya nyambret handphone iku dengan beragam modus juga. Kayak di kota Pasuruan itu juga kemarin per Februari itu terjadi seorang anak-anak yang megang handphone modelnya macak-macak nyeleh ngono kan, nipu-nipu aku butuh ngono dan seterusnya kira-kira ngono kan. Akhirnya JP handphone si arek iki mau diantaranya per Februari wingi. Di Probolinggo sama, mirip-mirip kayak gitu modusnya kayak itu. Itu selain jambret juga tinggi per 2020 itu kalau diungkap di Polres Probolinggo Kota itu juga tinggi, didominasi angka-angka kriminal itu didominasi kriminalitas jalanan, ya jambret, begal, pencurian motor, parkir itu, dan seterusnya ya, pencurian dan kekerasan atau itu istilah begal, pencurian benda pemberatan itu ngerusak dan seterusnya, nyolong neng omah, nyolong neng parkiran omah, parkiran masjid itu terjadi di banyak tempat. Kalau catatannya luar biasa juga per 2020. Ada satu sorotan serius sebenarnya ke para penegak hukum. Ini bagaimana benar-benar kita minta untuk tetap fokus menjaga lingkungan keamanan
dan ketentraman warga. Nggak hanya Pak Polisi ya, nggak tugas awake dhewe iki, tugas untuk ngomong keamanan nggak hanya Pak Polisi polo. Jadi tugas pemerintah bagaimana pemerintah menjaga keamanan ini juga satu bagian penting juga. Jadi tugas pokoknya itu di situ, menjaga kenyamanan. Ojo sampai angka kriminal atau peristiwa-peristiwa kriminal ini terjadi lagi. Ya tentu kalau diskusi panjangnya fokus di wilayah pemerintah tentu banyak hal. Jadi bagaimana menekan angka kriminal itu mulai dari sisi yang paling mendasar gitu, misalkan angka kriminal itu diantaranya ketika banyaknya pengangguran. Angka kriminal itu ternyata ketika kesejahteraan masih turun, banyak warga miskin, kebutuhan ekonomi mereka kan meningkat, akhirnya kayak gitu, akhirnya jalan pintas yang ditempuh. Ada gambaran kalau para ahli mengatakan kayak gitu. Di Lumajang juga sama, jadi ternyata karena angka kriminalitasnya juga tinggi, Bupati ini itu juga fokus melakukan pembenahan ekonomi di wilayah. Di antaranya yang jadi fokusnya di wilayah pesisirnya ya. Wilayah pesisir itu juga katanya itu angka kemiskinannya juga cukup tinggi, sehingga ada peningkatan tindak kriminalitas. Hal teknisnya di Lumajang itu sampai ini masang CCTV, ada puluhan CCTV di situ ya, ditempatkan untuk mengawasi jalan. Itu alasannya kira-kira ya untuk mencegah tindak kriminal gitu, kira-kira itu satu bagian ikhtiar lah ya. Oke, kita apresiasi itu. Ada hal menarik, kita agak naik lagi ke Prigen. Jadi di Prigen yang minggu kemarin itu Mbak Rizka itu bagaimana mempertahankan hartanya, handphone, supaya gak kejambret, supaya balik meneng. Ayo podo ngati-ngati di jalan, saling jaga diri, podo-podo saling jogo rek, sampai tindak-tindak kriminal itu terjadi lagi. Salut dengan Mbak Rizka yang gigih mempertahankan handphone, yang akhirnya ada satu pelaku yang tertangkap, meskipun satu pelaku lain berhasil melarikan diri, jadi mudun nang jurang, jadi akhirnya berhasil melarikan diri. Cuman siji yang akhirnya ketangkep dan sekarang menjalani proses hukum di Polsek Prigen. Muga-muga kriminalitas jalanan ini ketika hari puasa atau menjelang hari raya ini nihil. Hopo lo. Sik. Iso komen-komen yo. Iso usul apa kira-kira sing perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah, juga para pemangku kebijakan lah ya. Iso komen-komen yo, komen dek gini, ini sore gini. Tadi kira-kira lek perlu gak popo, gaya solusi atau ungkap ada titik rawan mana yang bolowarmo ada di sekitar. Oh, dek ini gak ono lampune dan seterusnya, boleh. Kira-kira koyo ngono lah. Oke?